wabarakatuh, pemirsa Kajianmu Magelang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita kembali lagi bersama channel YouTube kesayangan kita, Kajianmu Magelang. Pada kesempatan kali ini kita berada di dalam segmen Kajian Sehatmu, kajian sejarah hebat tokoh Muhammadiyah. Hari ini kita sudah bersama dengan pemerhati sejarah kita. Beliau adalah Bapak Nasiruddin MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat nggih Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal satu tokoh Muhammadiyah lagi. Beliau tidak cukup terkenal sebenarnya, tapi memiliki peran yang cukup besar untuk Muhammadiyah, dan perannya itu bisa kita rasakan sampai hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang siapa Ustadz? Legenda PKU, penolong kesengsaraan umum, yaitu Haji Muhammad Syuja. Oke, kita hari ini akan membahas tentang Haji Muhammad Syuja. Sebenarnya Haji Muhammad Syuja ini adalah siapa di dalam Muhammadiyah, dan perannya itu seberapa besar, seberapa menarik supaya kita kenal gitu ya. Nanti kita akan kupas lebih dalam bersama Ustadz Nasiruddin. Yang pertama, kita langsung saja kita tanyakan pada Ustadz, sebenarnya Haji Syuja ini siapa Ustadz? Sesungguhnya beliau itu tetangga dekat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan selisih umurnya itu 15 tahunan, sehingga merupakan ya sederhananya adik generasi lah. Beliau putra nomor 2 dari seorang lurah keraton Yogyakarta, namanya Haji Ismail. Dan adik-adiknya juga tokoh-tokoh semua, sehingga ada Kiai Haji Fahrudin yang pernah ada Fahrudin Award, iya, kaitannya dengan pers Muhammadiyah, itu Haji Fahrudin yang adiknya. Kemudian adiknya lagi pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo. Sehingga adiknya lagi yang namanya Munjiah itu yang menjadi ketua awal Sopo Tresno, dan kemudian menjadi ya yang awal dari pimpinan pusat Aisyah beliau. Nah, menurut saya ini menarik karena hubungannya dengan saat ini ketika banyak sekali musibah, kemudian warga Muhammadiyah bergerak, baik itu lewat, kalau sekarang kan ada 2 lembaga MDMC lembaga penanggulangan bencana, sama yang kedua Lazismu. Ini keduanya bergerak, dan itu semuanya ya legenda tokohnya adalah Kiai Syuja ini. Menurut saya ini menarik dan konteksnya sampai saat ini, sehingga wajar sekali apabila saat ini di Muhammadiyah ketika banyak sekali banjir, ketika longsor, ancaman gunung meletus, ada ya beragam bencana, Muhammadiyah selalu berusaha untuk di depan semacam itu. Untuk Jawa Tengah sendiri saat ini Lazismu kalau tidak keliru sudah lebih dari 3 miliar. Ya, iya. Ya, itu salah satu menurut saya layak kita untuk mengenang sedikit tentang Haji Syuja. Kalau saat ini bisa disebut begini, Haji Syuja itu santri awal Kiai Dahlan. Beliau rekannya ya termasuk tadi 2 adiknya tadi, tapi juga ada Haji Mohtar, ada beberapa yang lain, yang Haji Hisam, dan menurut pemahaman saya inilah santri yang amat berani, cerdas, tegas, tapi pemberani. Keberanian yang paling tampak, beliaulah yang berani memprotes ketika Kiai Ahmad Dahlan itu mengajarkan surat Al-Ma'un berulang-ulang hingga berhari-hari, bahkan lama berhari-hari. Kemudian ditanyakan oleh Muhammad Syuja yang nama kecilnya itu Denyalin, nama kecilnya itu, ditanyakan, maaf Kiai sudah mengajarkan kepada kami surat Al-Ma'un itu berulang-ulang sehingga kami merasa bosan. Ya, kemudian ditanya oleh justru kesempatan itu ada dialog langsung antara Muhammad Syuja dengan Kiai Dahlan. Nah, terus ya, apakah kalian sudah paham? Sudah. Bagaimana cara memahaminya? Kami sudah
hafal, sudah memahami dan sudah mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkan? Kami gunakan untuk bacaan dalam sholat. Hanya itu? Ya hanya itu. Tidak cukup. Al-Ma'un adalah surat yang mestinya menggerakkan kita untuk peka terhadap anak yatim, terhadap orang yang papa, orang-orang yang miskin. Itu yang menjadikan semacam itu. Itu harus menjadikan kita peka dan kemudian kita melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari semacam itu. Dan itulah hanya Muhammad Syuja itu yang berani untuk menanyakan yang semacam itu. Ternyata sangat luar biasa nih Ustadz, tokoh dari Haji Muhammad Syuja ini, keberaniannya saat menjadi santri pun itu menjadi satu-satunya santri yang pernah berdialog langsung dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya. Kira-kira keberanian itu, ada keberanian sisi lain lagi tidak yang dimiliki oleh Muhammad Syuja ini? Saya tidak tahu persis mengapa kemudian Denyalin, nama kecilnya, diubah menjadi Muhammad Syuja. Itu boleh jadi karena keberanian-keberanian itu. Salah satu keberanian yang tampak ketika beliau ikut kapal layar. Kemudian kapal layar di tengah laut itu tiba-tiba kemudian diancam badai. Ada badai besar, hitam, kelam. Kemudian segera di situ orang-orang ribut. Akhirnya kemudian harus ada yang berani naik tiang dan kemudian tali-tali layar itu kemudian dilepas. Dan itu secara spontan Kiai Syuja itu langsung naik dan kemudian melepas tali-tali itu, kemudian lepas semuanya. Akhirnya kemudian kapal itu alhamdulillah meskipun di tengah badai tapi tidak diombang-ambingkan oleh ombak yang semacam itu. Ya, Syuja itu kan sesungguhnya bermakna berani. Syuja. Tasji itu memberanikan. Tasji, lit tasji itu untuk memberanikan orang lain dan lainnya itu lit tasji. Itu ya keluar biasaan dari Haji Muhammad Syuja itu. Jadi memang Haji Muhammad Syuja ini dikenal salah satu tokoh yang cukup berani dalam beberapa hal, termasuk dalam hal gagasan ya Ustadz. Ya. Jadi ternyata Haji Muhammad Syuja ini memiliki satu gagasan yang pada saat itu sekitar tahun 1920 gagasan itu sempat ditertawakan oleh beberapa orang. Nah, kira-kira itu bagaimana ceritanya Ustadz? Kenapa ditertawakan pada saat itu? Ceritanya kan Kiai Dahlan itu ingin membuat bagian-bagian baru. Hofbestur atau pimpinan pusat itu kan kumpulan orang-orang, tapi perlu ada bagian-bagian. Pada waktu itu ada 4 bagian. 4 bagian itu ada bagian sekolahan, itu Haji Muhammad Hisam. Kemudian ada bagian tabligh yang sampai saat ini tabligh terus saja kita lakukan. Itu Haji Fahrudin, itu adiknya Haji Syuja ini. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan pustaka. Pustaka itu Haji Mukhtar. Itu bagian pustaka kaitannya dengan penerangan. Nah, yang keempat bagian PKO. Pada waktu awal kan namanya itu adalah penolong kesengsaraan umum. Umum itu kan ejaan lama kan OE, PKO. Nah, pada waktu itu ketika masing-masing diberi kesempatan untuk menyatakan harapan target apa yang akan dilakukan masing-masing bagian. Nah, tibalah saatnya ketika Haji Muhammad Syuja diminta untuk, nah itu beliau kemudian mengatakan, apa yang ingin dilakukan oleh bagian PKO, wahai Muhammad Syuja? Nah, Muhammad Syuja langsung mengatakan, kami akan dengan sungguh-sungguh memiliki hospital kan iya rumah sakit. Orang-orang pada waktu itu kan belum berpikir itu. Wah, semuanya mungkin sekitar 200-an orang yang hadir dalam rapat anggota terbuka itu menertawakan. Tapi pimpinan sidang Kiai Dahlan kemudian tenang. Akhirnya kemudian tenang semuanya. Apalagi hanya mengatakan, kami ingin mewujudkan adanya rumah miskin. Kami ingin mewujudkan adanya rumah yatim. Jangan tertawa, mari diberi kesempatan untuk mengatakan. Hanya kemudian
beliau mengatakan lebih lanjut, itu kaitannya dengan surat Al-Ma'un yang dulu pernah ditanyakan oleh Haji Muhammad Syuja kepada Kiai Dahlan, dan itu yang menjadikan kemudian alhamdulillah usai itu tahun 20 tahun-tahun berikutnya dengan kesungguhan yang luar biasa sampai dengan rintisan adanya hospital yang punya Muhammadiyah kan mulai tahun 23. Tahun 23 itu mulai ketika Kiai Dahlan sebelum wafat itu sempat diberitahu bahwa alhamdulillah sudah mulai ada orang-orang yang sampai dengan ada dokter pribumi yang kemudian menyiapkan diri, kami siap untuk membantu. Wah, itu menarik sekali. Dan alhamdulillah tahun 38 itu lengkap 3 yang ditargetkan oleh Haji Muhammad Syuja itu terwujud semuanya di Yogyakarta, selain kemudian juga ada rumah sakit PKU di Surabaya pada waktu itu. Awal-awalnya semacam itu. Ya, itu cerita yang menjadikan kemudian orang-orang menyebut ini adalah pengimpi, orang yang punya mimpi besar, tapi alhamdulillah bisa mewujudkannya. Saya pikir ini luar biasa. Tanpa Haji Muhammad Syuja, berikut-berikutnya mungkin tidak sempat terpikirkan itu. Jadi selain pemberani, ternyata Haji Syuja ini adalah salah satu tokoh yang memiliki mimpi besar ya Ustadz. Yeah. Mimpi besar yang saat itu ditertawakan banyak orang, tapi pada akhirnya tahun 1938 mimpi itu terwujud. Betul. Berupa rumah sakit Muhammadiyah, kemudian ada juga rumah miskin dan ada juga panti asuhan. Betul, ya. Betul. Ya. Nah, kemudian pada saat itu kan beliau juga menjadi salah satu tokoh ketua bagian di dalam pimpinan Muhammadiyah, Ustadz. Nah, mungkin peran apa lagi yang kemudian dimiliki atau yang sudah dilakukan oleh Haji Muhammad Syuja ini selama menjadi pimpinan Muhammadiyah? Ya, menarik ini pertanyaannya. Ada peran, beliau itu diberi peran ketika diberi perintah oleh Kiai Dahlan, apapun peran yang diperintahkan akan beliau laksanakan. Tahun 1922 itu sepulang Haji Fahrudin naik haji itu kan ada kesempatan besar untuk Muhammadiyah memberangkatkan jamaah haji. Nah, ketika itu kemudian bagian penolong pemberangkatan haji, bagian penolong haji ini kan dibuat oleh Kiai Dahlan, direncanakan yang memang menjadi ketua juga Haji Muhammad Syuja ini, karena beliau ya menjadi pelaksana. Ketika itu beliau diberi kesempatan, alhamdulillah, dan beliau laksanakan karena diperintah oleh pimpinannya, beliau laksanakan. Dan ketika beliau laksanakan itu ada 2 peran yang beliau lakukan. Yang peran yang pertama memang menjadi, ya gampangnya, ketua jamaah haji yang ke sana. Yang pada waktu itu mungkin lebih dari 500 orang yang ikut, jamaah yang ikut. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada peran untuk memberikan amanat dari Kiai Dahlan kepada keponakannya yang berada di Arab Saudi, yang di Mekah, yaitu yang bernama Kiai Haji Muhammad Bakir. Itu keponakannya sendiri. Amanatnya kaitannya dengan kepemimpinan yang akan datang. Siapa yang layak untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan Muhammadiyah. Ini yang dilakukan oleh Haji Muhammad Syuja. Dan alhamdulillah kedua-duanya beliau lakukan dengan bagus sekali. Yang menarik kan ketika apa istilahnya gelembuk, kalau istilah bahasa Jawa, atau apa, merayu untuk Kiai Haji Muhammad Bakir, keponakan Kiai Dahlan, untuk pulang ke Jawa memimpin Muhammadiyah. Itu kan Kiai Bakir di sana sebagai syekh, guru syekh, itu kan uang biasa datang. Tapi alasan yang menarik begini, tolong usahakan sedia untuk pulang apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya. Karena apa? Muhammadiyah membutuhkan kepemimpinan orang yang layak dipercaya. Dan menurut Kiai Dahlan yang paling layak adalah Kiai Haji Muhammad Bakir ini. Tapi Kiai Muhammad Bakir mungkin apa istilahnya, pertimbangannya pada waktu itu anaknya, putranya belum selesai untuk menghafal Al-Quran, ada beberapa yang lain, sampai dengan kemudian Kiai Haji Muhammad Syuja pulang kembali ke Indonesia
informasi tentang Kiai Haji Muhammad Bakir untuk pulang, tidak. Pokoknya sementara saya belum bisa menjawab secara pasti untuk pulang ke Jawa. Sehingga kemudian seperti kita ketahui, akhirnya kepemimpinan berikutnya kan bukan ke Kiai Haji Ibrahim, itu ya adik iparnya Kiai Dahlan sendiri yang hanya meneruskan kepemimpinan Muhammadiyah. Ya saya pikir semacam itu peran yang dilakukan oleh Haji Muhammad Syuja. Jadi menjadi salah satu pimpinan yang taat pada pimpinan juga, pimpinan taat pada pimpinan saat itu, nggih. Apapun yang diperintahkan oleh pimpinannya lakukan dengan kesungguhan luar biasa. Luar biasa. Dan kesungguhan itu yang mengantarkan kesuksesan apa yang direncanakan oleh Muhammad Syuja tadi. Ya. Nah mungkin yang terakhir ini ya, pertanyaan terakhir dari tokoh yang menarik ini. Mungkin ada nilai-nilai Ustadz yang kemudian bisa diteladani oleh kita sebagai aktivis dakwah ataupun sebagai aktivis sendiri di dalam Muhammadiyah ini. Ya, pemahaman saya yang utama begini. Haji Muhammad Syuja itu mendekatnya kepada Kiai Dahlan itu amat sangat. Sampai dengan beliau menikahi adik Kiai Dahlan sehingga menjadi adik ipar. Tapi beliau kedekatannya, apapun beliau yang diketahui dari Kiai Dahlan itu ditulis, ada buku. Oh, ada bukunya. Ya, cerita tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, catatan Haji Muhammad Syuja. Ya, sederhana sekali. Buku ini semacam biografi dari Kiai Dahlan dari awal sampai dengan akhir. Beliau tuliskan semuanya ini karena kedekatannya. Dan nilai apa yang dikandung oleh Kiai Dahlan itu disampaikan oleh Muhammad Syuja dengan bagus sekali. Nah, salah satu yang penting sekali untuk saat ini, ketika banyak sekali bencana, musibah dan lain-lain itu, yaitu tadi kesadaran warga Muhammadiyah untuk terlibat kepada persoalan sosial yang ada. Entah itu dengan dananya, karena merupakan keharusan. Dana itu kalau belum sampai nisab itu ya harus untuk menghilangkan rasa orang berinfak awal itu biar tidak punya rasa awal. Kalau yang sudah sampai nisab ya zakat itu wajib. Itu kaitannya dengan kedermawanan, filantropi. Tapi yang kedua kaitannya dengan orang Muhammadiyah mengapa kemudian selalu bergerak, ini contoh konkretnya adalah Kiai Haji Syuja. Untuk apapun, keadaan apapun siap untuk bergerak. Diperintah kemanapun bergerak. Dan itu yang dilakukan oleh Lazismu, oleh MDMC yang sekarang. Di sebelah sana ada musibah banjir, siap MDMC LPB itu untuk datang. Lazismu siap untuk mencari dana kaitannya dengan kebutuhan akan itu semuanya. Sehingga dua lembaga ini menurut saya merupakan lembaga bentukan hasil dari Haji Muhammad Syuja yang semacam itu. Menarik ternyata setelah kita berbincang bersama Ustadz Nasiruddin tentang salah satu tokoh Muhammadiyah yang sebenarnya tidak banyak dikenal karena beliau adalah santri dan bukan pimpinan yang teratas nih Ustadz, tapi menjadi salah satu ketua bagian dan gagasannya yang luar biasa, yang itulah bisa bermanfaat atau bisa kita rasakan hingga hari ini. Salah satunya tadi ada Lazismu, kemudian MDMC yang selalu bergerak kemanapun, bahkan jauh tetap akan dicapai. Dana tidak ada, bagaimana caranya untuk dicari. Itu salah satu nilai-nilai yang bisa dicerminkan dari tokoh Haji Muhammad Syuja ini. Nah mungkin pertemuan kita, obrolan kita pada hari ini, Ustadz terima kasih banyak atas ilmunya. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya di channel YouTube kesayangan kita, pastinya di channel YouTube Kajianmu Magelang, dengan tokoh-tokoh yang lain lagi, yang memiliki nilai-nilai perjuangan yang lain lagi, yang pastinya itu bisa kita teladani dalam kehidupan kita hari ini sebagai muslim biasa ataupun sebagai aktivis dakwah ataupun aktivis Muhammadiyah, Ustaz. Yang penting adalah bagaimana kita bergerak, jangan malas, jangan hanya berdiam diri, tapi selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu saja yang kita obrolkan hari ini, cukup sekian, sampai jumpa di
pertemuan selanjutnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.